Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pelajaran yang ketujuh dalam mudah belajar bahasa Arab yang membahas tentang al-khobar syibul jumlah atau jumlah ismiyah dengan khobar syibul jumlah. Pada kesempatan ini kita akan membahas juga ya berkaitan dengan al-khobar syibul jumlah ini, namun bagiannya atau bentuknya itu adalah bentuk yang lain. Bila sebelumnya kita sudah membahas al-khobar syibul jumlah ya dengan bentuk jar majrur, pada pelajaran ini kita akan membahas bentuk dari syibul jumlah yaitu zorob. Zorob pengertiannya itu adalah isim yang memberitahukan kita ya tentang keterangan. Itu baik keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, maka isim zorob ini disebut juga dengan maf'ul fi. Nah, ini az-zurub atau zorob ini terbagi ke dalam dua. Ada zorful zaman ya, atau ada yang kedua adalah zorful makan. Zorful zaman ini adalah isim yang memberitahukan kita tentang keterangan waktu ya. Az-zaman itu adalah waktu ya. Ini keterangan waktu. Contoh-contohnya dari zorob zaman ini seperti al-yauma ya, hari ini misalnya, hari, subahan pagi hari ya, ba'da setelah, qabla sebelum. Nah, ini semua menunjukkan kepada keterangan waktu. Atau bisa juga yang kedua adalah zorob makan. Zorob makan ini isim yang memberitahukan kita tentang keterangan tempat. Nah, ini beberapa contohnya dari zorob makan ya, seperti amama di depan, khalfa di belakang ya, kuddama di hadapan, waro'a di belakang ya. Nah, akan kita coba lebih rinci lagi ya pemahaman kita berkaitan dengan zorob ini. Nah, ini pengertian zorob zaman ya, atau zorobuz zaman. Zorobuz zaman itu adalah isim yang menunjukkan waktu. Nah, ini ada tambahan ya yang harus kita pahami, yaitu yang i'rabnya dimansub. Nah, perlu kita ingat, jadi zorob ini ya i'rabnya dimansub dengan memperkirakan makna fi atau ada pada atau dalam ya, di dalam mansub ya, atau zorob yang dimansub ini ya. Nah, jadi setiap lafaz yang mengandung makna fi, pada, dalam gitu ya, pada atau dalam, dan menunjukkan waktu, maka itu adalah zorob zaman. Di contoh-contohnya ya, ya seperti atamatan ya. Nah, kalau kita temukan atamatan berarti pada sore gitu ya, sobahan pada subuh gitu ya, pada waktu subuh. Nah, ya. Masaan pada waktu sore, abadan selamanya, amadan selamanya, hinan ketika, ba'da setelah ya, al-yauma pada hari, al-lailah pada malam ini, udwatan pada pagi hari, bukrotan pada waktu pagi gitu ya, saharon pada waktu sahur, godan besok ya, qobla sebelum. Nah, ini adalah contoh-contoh dari zorob zaman. Berikutnya, yang kedua adalah pengertian dari zorob al-makan. Nah, kalau zorob makan, ini adalah isim yang menunjukkan tempat. Ini makannya, yang tempatnya. Yang i'rabnya dinasabkan, sama dengan zorob zaman. Ya, dengan memperkirakan makna fi, pada atau dalam. Nah, jadi setiap lafaz yang mengandung makna fi, pada atau dalam, dan menunjukkan tempat, maka itu adalah zorob makan ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Seperti ma'a beserta ya. Iza'a di muka, hida'a di dekat, tilqa'a di hadapan, huna di sini, thamma di sana ya. Amama di depan, khalfa di belakang, kuddama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas ya, tahta di bawah, inda di dekat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari zorob makan ya. Nah, selanjutnya bagaimana ya kaidah zorob zaman dan makan pada jumlah ismiyah ini. Nah, kita lihat ya, ini kaidah-kaidahnya. Jadi zorob makan setelahnya itu adalah isim ya, sama dengan harfu jar, maka setelah zorob makan itu
diikuti oleh isim. Dia bersambung pada isim. Nah, zorob makan itu tidak bersambung pada fi'ilnya, ya, kata kerja yang terikat waktu, ya. Nah, kata setelah zorob makan itu berkedudukan sebagai mudhof ilaih dan dimajrurkan. Kalau dalam pertemuan sebelumnya, ya, dalam simbol jumlah yang berupa jar majrur, itu bentuknya itu jar majrur, ya. Nah, kalau di dalam zorob ini nanti bentuknya adalah mudhof ilaih, ya. Nah, jadi isim setelah zorob itu dimajrurkan karena ia merupakan mudhof ilaih. Nah, jadi ini bab berkaitan dengan idhofah. Idhofah itu dua kata atau dua kalimat yang disatukan dan memiliki makna yang baru. Nah, ada dua kalimat di sini, ya. Ada zorobnya dan ada majrub atau ada yang dimudhof ilaihkannya, ya, ke dalam zorob itu. Nah, itu namanya mudhof ilaih. Nah, zorob makan pada jumlah ismnya terletak pada khobar. Nah, nanti kita lihat, ya. Jadi dia letaknya sama dengan jar majrur, ya. Dalam hal ini dia letaknya pada khobarnya dalam jumlah ismnya, ya. Mubtada, khobar, dan dia selalu berada dalam khobarnya. Kaidah mendahulukan mubtada atau khobar pada khobar zorob sama dengan pada khobar jar majrur, seperti yang sudah kita bahas, ya, dalam bahasan kaidah jar majrur, ya, dalam jumlah ismiyah. Nah, itu kaidah-kaidahnya. Kita coba contohkan pada jumlah berikut ini, ya. Nah, ini jumlahnya. Ad-daftaru tahtal maktabi, ya. Ad-daftaru tahtal maktabi. Buku tulis itu di bawah meja. Nah, ini adalah jumlah ismiyah, ya. Dan kita lihat, ya, di sini ada ad-daftaru. Nah, ini adalah mubtadanya, ya. Ad-daftaru ini adalah mubtadanya dan dia marfu, ya. Nah, marfu. Tahtal maktabi ini adalah khobarnya. Nah, ya, ini adalah khobarnya yang berupa syibhul jumlah, ya, yang sudah kita bahas, ya, dalam pertemuan sebelumnya tentang syibhul jumlah ini. Nah, dalam hal ini kaitannya bentuknya ini syibhul jumlahnya adalah zorof, ya. Nah, zorof. Nah, maka kita lihat ini disebutnya di mahal rofa, gitu, ya, di dalam tempat marfu. Nah, jadi dia bukan marfu tapi dia di dalam tempat marfu. Ya, karena apa? Karena kita tidak sebut langsung marfu karena di sini berkaitan dengan adanya zorof yang mansub, ya. Nah, ini ada zorof makan, mudhofnya mansub, dan al-maktabi dia mudhof ilaihnya majrurun. Nah, ini makanya disebutnya dalam posisi dalam tempat marfu, ya, karena, ya, berupa simbol jumlah. Nah, untuk simbol jumlah ini perlu diurai lagi, ya. Nah, maka tahtanya ini adalah zorof. Nah, dalam hal ini zorofnya zorof makannya, ya. Nah, al-maktabi ini adalah mudhof ilaihnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang lainnya, nah, al-haulu yaumal hasyri. Al-haulu yaumal hasyri. Ketakutan pada hari kebangkitan. Ya, kita lihat al-haulu yaumal hasyri. Nah, al-haulu ini adalah mubtadanya, ya, marfu. Nah, yaumal hasyri ini adalah khobarnya. Nah, khobar karena ia berupa syibhul jumlah, nah, maka kita sebut, ya, menempati marfu, ya. Marfu, dan ini zorofnya adalah zorof zaman, ya. Dan yauma ini sebagai mudhofnya, al-hasyri, ya, adalah sebagai mudhof ilaihnya. Ya, demikian, ya, dalam bahasan zorof ini, dan kita lihat ini hampir mirip, ya, dalam kaitannya dengan kaidahnya dalam suatu jumlah dengan simbol jumlah dengan bentuk jar majrur. Demikian, alhamdulillah.